Sudah sarapan, Seruni? Sudah, Bi. Beres semua. Sekarang kita berangkat ke sekolah yuk. Ayo, Bi. Anak-anakku, seperti kita ketahui bahwa negara Indonesia ini adalah negara yang kaya dengan rempah-rempah dan hasil buminya. Maka negara-negara lain ingin berebut, ingin menguasai negara kita. Di negara lain tidak punya banyak rasa. Paling-paling hanya ada rasa asam dan asin saja. Di negara kita ada rasa asam, rasa asin, rasa pedas, gurih, dan sebagainya. Oleh karena itu kita wajib menjaga kemerdekaan negara kita ini dari negara manapun juga yang ingin menjajah negara kita ini. Dan kita wajib melestarikan keindahan alam dan potensi alam yang ada. Dan kita wajib mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita semua sebagai warga negara Indonesia. Nah, setelah dicuci dalam air yang mengalir, kemudian mangga lalu kita kupas ya. Setelah mangga kita kupas semuanya, mangga kita masukkan ke dalam blender ya, biar menghasilkan selai mangga yang bagus. Sampai di sini mengerti anak-anak? Kekayaan alam Indonesia ternyata banyak sekali ya, dari tumbuhan, buah-buahan, sumber daya laut, dan juga hasil tambang. Iya, apalagi dari hasil buminya. Banyak sekali hasil dari kekayaan alam kita yang dikirim ke luar negeri. Harusnya kita bangga jadi anak Indonesia. Oh iya nih, Bu Nila tidak pulang sama-sama. Enggak, katanya hari ini Bu Nila ditugaskan kepala sekolah untuk menyelesaikan urusan sekolah. Wah, hebat sekali ya Bu Nila itu. Selain mengurus kamu di rumah, ia juga masih meracik jamu untuk para tukang jamu keliling. Betul kan, Seruni? Iya, makanya saya sering membantu. Ya iyalah, kalau tidak mau membantu, namanya anak tidak berbakti. Ya, seharusnya kita tuh bisa mencontoh Bu Nila. Bibiku itu memang kreatif. Dan dia juga selalu bilang bahwa kita semua bisa mendapatkan apa aja asalkan kita punya kemauan. Wah, hebat sekali ya bibi kamu yang patut kita jadikan contoh ya. Ya, coba yuk. Ibu Ratna tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Nak. Wah, Ibu belanjanya banyak sekali. Biar kami bantu, Bu. Iya, Ibu kan punya usaha catering. Apalagi sekarang lagi musim hajatan. Jadi, Ibu setiap hari harus membeli bahan-bahan untuk jadikan bumbu masakan. Ini mau Ibu jadikan bumbu dasar. Makasih ya sudah membantu Ibu. Sama-sama, Bu. Kasiannya Ibu Ratna, tiap kali mau memasak harus membeli bahan untuk membuat bumbu dasar. Saya punya ide. Gimana kalau kita buat racikan bumbu dasar yang siap saji? Buat membantu ibu-ibu yang lain.
seperti Ibu Rata tadi kalau ingin memasak. Jadi mereka tidak perlu repot-repot lagi untuk membeli bahan mentahnya. Cukup beli sama kita saja. Cerdas kamu, Seruni. Tapi bagaimana caranya? Ya, kita tanya aja Bu Nila. Beliau kan pandai meracik jamu. Pasti tahu cara membuat bumbu dasar. Kalian bisa diajarkan bagaimana cara membuatnya. Betul. Ya sudah, kalau begitu kita nanti ke rumah kamu. Sekalian ngobrol-ngobrol sama Bu Nila tentang bumbu dasar ya. Sip, nanti saya tunggu di rumah ya. Oke, yuk. Ini Bu. Ya, makasih Ibu. Jadi berapa semuanya Bu? Jadi semuanya 25.000 ya Bu? iya Bu. Hati-hati Bu. Iya. Ini Bu, jamunya. Oh iya. Ya, jadi semuanya berapa? Oh, yang ini 40.000 Bu. Satu dua tiga ya. Makasih ya Bu. Ya, terima kasih ya Bu. Waalaikumsalam. Dari mana ini? Dari rumah, Bu. Berdua saja? Iya. Oh iya. Bu, pesananku mana? Oh maaf Bu, sebentar ya Bu. Maaf Bu, ini baru ada 2, sisanya nanti saya ambil di dalam ya Bu. Suruh ini tolong ambilkan di dalam. Iya, Bi. Ini Bi. Oh iya. Ini Bu sisanya. Maaf ya Bu. Jadi 150.000 Bu. Makasih ya. Iya sama-sama Bu, makasih juga. Ada apa ini? Sepertinya pada serius begini. Ini Bi, kita mau bertanya dan belajar tentang cara membuat racikan bumbu dasar yang siap saji pada Bibi. Karena sepulang sekolah tadi, kita melihat Ibu Ratna yang sedang kerepotan membawa bahan untuk membuat racikan bumbu dasar. Iya, Bu. Karena Ibu adalah guru keterampilan kami dan Ibu juga pandai meracik jamu. Makanya kami mau bertanya tentang itu, Bu. Iya, Bu. Siapa tahu ini bisa jadi usaha kami dan untuk mendapatkan penghasilan tambahan juga. Wah, ide bagus itu. Tadinya Ibu juga mau membuat racikan bumbu dasar siap saji. Tapi tenaga dan waktu Ibu nggak cukup. Apalagi kalian tahu, yang membantu Ibu kan cuma Seruni. Jadi Ibu pikir satu usaha saja sudah cukup buat Ibu. Iya, Bu. Biar kita aja kalau untuk membuat racikan bumbu dasar. Oh, ya sudah. Kalau begitu, kita cari bahannya di halaman belakang rumah. Setuju? Setuju. Bukan kayaknya. Ini bukan. Kayaknya bukan deh. Yang mana ya? Nah, yang itu lengkuas. Yang di belakang situ kunyit. Nanti setelah bahan semuanya digali, kemudian bahan dicuci bersih dan dikumpulkan ya. Ngerti, Bu. Yuk digali. Yuk.
Ini Bi, semua bahannya. Berhubung hari sudah mulai sore, seandainya ini bahan nanti dicuci dulu, kemudian kalian simpan di meja dapur. Biar nanti prakteknya di sekolah saja, supaya semua siswa di sekolah bisa belajar bagaimana caranya membuat racikan bumbu dasar. Iya, Bi. Ayo kita ke rumah. Baik, Bu. Yuk. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tema tentang pengolahan bumbu menjadi bumbu dasar ya. Bumbu dasar ada 3 macam. Ada bumbu dasar putih, bumbu dasar merah, dan bumbu dasar kuning. Tapi sebelumnya, Ibu akan jelaskan dulu tentang alat dan bahan apa saja yang diperlukan untuk membuat bumbu dasar. Pertama-tama kita siapkan dulu peralatannya. Yang pertama adalah baskom sebagai wadah untuk menyimpan seluruh bahan yang diperlukan. Yang kedua adalah telenan yang digunakan untuk alas memotong bahan-bahan yang besar sebelum kita masukkan ke dalam blender. Kemudian pisau digunakan sebagai alat untuk memotong bumbu yang besar sebelum di blender. Lalu blender ya. Blender itu untuk alat untuk menghaluskan bumbu. Selain blender, kita bisa gunakan ulekan ya. Lalu wajan. Wajan adalah alat untuk menumis bumbu yang sudah dihaluskan. Kemudian ada spatula kayu untuk mengaduk bumbu yang sedang ditumis. Lalu ada sendok makan, sutil, kemudian ada kompor, ada lap, dan jar ya. Lalu kita semua siapkan juga bahannya ya. Yang mau kita bikin ada 3 macam. Yang pertama ada bumbu dasar putih, bumbu dasar kuning, dan bumbu dasar merah. Untuk bumbu dasar putih, bahannya adalah 500 gram bawang merah. Kemudian ada 200 gram bawang putih, 100 gram kemiri, 4 sendok teh garam, 4 sendok teh gula pasir, 200 ml minyak goreng untuk menghaluskan, kemudian 200 ml minyak goreng juga untuk menumis. Dan untuk bumbu dasar merah, bahan yang digunakan sama seperti bumbu dasar putih, cuma tinggal ditambahkan cabai merah tanpa biji sebanyak 800 gram. Dan untuk bumbu dasar kuning, bahannya sama seperti tadi, cuma tinggal ditambahkan 50 gram kunyit, 40 gram jahe, 40 gram lengkuas, sama 1 sendok makan lada halus. Dan untuk cara membuatnya, antara bumbu dasar putih dan merah sama saja. Dan urutannya sebagai berikut. Pertama, haluskan semua bumbu. Kita masukkan bumbu ke dalam blender atau ulekan, kecuali gula pasir dan minyak untuk menumis. Lalu panaskan minyak untuk menumis. Masukkan gula, kemudian tumis sampai matang. Lalu angkat dan dinginkan. Bumbu dasar putih ini cocok untuk memasak rawon, sayur lodeh, mie goreng, semur, gudeg, sama sup ikan bening.
Dan untuk membuat masakan seperti itu, misalnya kalau untuk rawon, kita tambahkan kluwek. Kalau untuk sayur lodeh, kita tambahkan santan, daun salam, lengkuas, dan kalau untuk mie goreng, kita tinggal tambahkan kecap manis. Kalau semur, kita tinggal tambahkan kecap, cengkeh, kayu manis, dan salam. Kalau untuk gudeg, kita tambahkan gula merah. Kalau untuk sup ikan, kita tinggal tambahkan serai, lengkuas, dan salam. Sedangkan bumbu dasar merah cocok untuk memasak nasi goreng, sambal goreng kentang, sambal balado atau Bali, telur balado, gulai ayam, rendang, pindang tongkol, dan lain-lain. Dan untuk membuat masakannya, misalnya kita masak nasi goreng, kita tinggal tambahkan kecap manis. Untuk sambal goreng kentang, tinggal kita tambahkan laos dan daun salam. Dan untuk telur balado, tambahannya tomat. Kalau gulai ayam, tambahannya lengkuas, daun salam, serai, asam kandis, dan daun jeruk. Sedangkan untuk bumbu dasar kuning, contoh masakannya adalah soto ayam, pesmol, acar sayur, ayam goreng, ikan bandeng bumbu kuning, dan lain-lain. Dan untuk membuat masakannya, misalnya membuat soto ayam, tambahannya adalah daun jeruk dan lengkuas. Kalau untuk pesmol, tambahannya adalah daun salam, daun bawang, cabai merawit merah yang utuh ya. Bagaimana? Sampai di sini paham semua? Paham. Dan sudah mencatat ya kan? Sudah. Baiklah, kita akan segera membuatnya. Untuk praktek membuat racikan bumbu dasar, kita langsung akan membuat tiga-tiganya. Nah, sebelum kita mulai memasaknya, perlengkapan yang diperlukan seorang koki atau chef adalah memakai celemek ya, biar baju kita tidak kotor, dan penutup kepala atau topi supaya rambut tidak jatuh ke masakan. Kemudian jangan pakai perhiasan, tidak memakai cat kuku, dan kukunya tidak boleh panjang. Serta pakailah sarung tangan ya. Bahkan bila perlu kita harus menggunakan masker. Mengerti anak-anak? Mengerti. Oh ya, kalian juga harus ingat, saat bekerja di dapur, kalian harus perhatikan keselamatan, kesehatan, dan keamanan kalian. Karena kita menggunakan pisau, kompor, air panas, dan lain-lain. Baik, Bu. Loh, kok pada bengong? Hayo, kalian siapkan celemeknya. Silakan pakai, ada di ujung meja sebelah sana. Kemudian yang tidak kalah penting adalah cuci tangan, lalu pakai sarung tangan. Pastikan semua peralatan dan bahan dalam keadaan bersih. Nah, sekarang kita mulai praktek. Kalau sudah semua diambil bahannya, bahan-bahan tadi dimasukkan ke dalam blender untuk dihaluskan ya. Yang pertama ada bawang merah, kemudian bawang putih, kemiri, 2 sendok teh gula pasir, 2 sendok teh garam. Baru kemudian di blender. Nah, ini contoh bumbu dasar putih. Selanjutnya, kita akan membuat bumbu dasar kuning. Dari bumbu dasar putih yang tadi, kita tinggal tambahkan kunyit 50 gram. Kemudian 40 gram lengkuas ya, yang sudah diiris.
Juga 40 gram jahe yang sudah diiris. Tak lupa kita tambahkan juga lada halus sebanyak 1 sendok makan. Baru kemudian di blender. Nah, ini adalah bumbu dasar kuning ya. Nah, sekarang kita praktek membuat bumbu dasar merah. Dari bumbu dasar putih yang tadi, tinggal kita tambahkan cabai merah tanpa biji, kita masukkan ke dalam blender, lalu di blender bareng ya. Nah, ini namanya bumbu dasar merah ya. Setelah itu, nanti kalian masukkan ke dalam plastik ya. Nah, kalau bumbunya sudah jadi, kita akan mencoba praktek memasaknya. Enaknya masak apa nih? Sudah. Ibu sudah siapkan ayam untuk praktek kalian kali ini. Seruni, coba panaskan kompornya. Lalu kita siapkan wajan dan kita taruh minyak untuk menumis sebanyak 200 ml. Serini, Iya, Bu. coba ambilkan ayam di meja Ibu. Baik, Bu. Eda, tolong ambilkan air ke sini. Ayamnya nanti masukkan ya ke dalam wajan. Baik, Bu. Setelah ayam dicuci bersih, lalu dimasukkan ke dalam wajan. Tunggu dan biarkan sampai empuk. Gimana Seruni? Nikmat masakannya? Nikmat sekali, Bu. Ini masakan pertama kita. Wah. Pokoknya, kalau kalian yakin ini bisa kita jadikan bisnis rumahan, kalian sering-sering aja datang ke rumah. Binila juga seneng kok. Iya,
kita harus ngumpul setiap hari supaya bumbu dasar yang kita buat ini bisa dijual. Bu Ratna, mau ke pasar lagi, Bu? Iya, biasa beli bahan-bahan untuk bumbu masakan. Bu, lebih baik Ibu tidak perlu repot lagi untuk membeli bahan bumbu. Maksudnya? Ibu tidak perlu belanja bahan bumbu lagi di pasar. Ibu tidak bisa masak kalau ibu tidak bikin bumbu dulu. Ini Bu, sekarang Ibu harus coba racikan bumbu dasar yang telah kami buat di sekolah. Ini ada macam-macam loh, Bu. Ada bumbu dasar putih. Ini cocok untuk memasak rawon, sayur lodeh, dan mie goreng. Dan ini ada bumbu dasar merah. Cocok untuk memasak telur balado, gulai ayam, sambal goreng kentang. Dan ini juga, Bu, ada bumbu dasar kuning. Contoh masakannya adalah ayam goreng, pesmol, acar sayur. Dan saya bisa jamin kualitasnya sama dengan yang Ibu buat setiap masak. Ini lebih praktis dan Ibu tidak perlu repot lagi. Tapi ini tidak ada efek sampingnya kan? Biasanya kalau udah dikemas begini, jadi lain rasanya. Saya yang jamin, Bu. Kalau memang rasanya berubah, kami bertiga berani mengganti kerugian masakan Ibu. Bagaimana? Baik, Ibu akan coba. Berapa satu bungkusnya? Sebagai promosi, saya memberi gratis untuk Bu Ratna. Bagaimana, Bu? Baik, Ibu akan coba. Sudah ya? Loh, kok gratis ini? Iya, kita capek tahu mencari bahannya, walaupun dari kebun kamu sih. Justru itu, saya bingung mau memberi angka berapa. Soalnya semua bahannya kan belum kita hitung. Sudah yuk, kita pulang. Yaudah deh. Aku masih khawatir deh. Seandainya bumbu dasar kita itu gagal dan Bu Ratna minta ganti rugi sama kita gimana? Iya, lagi pula kamu berani sekali memberi garansi ganti rugi. Ya seandainya kita tidak memberi garansi, bagaimana pembeli bisa yakin dengan apa yang kita jual? Tapi kalau betul kita gagal, berapa yang harus kita ganti? Kamu kan tahu, Bu Ratna itu usahanya catering dan biayanya itu pasti mahal. Kalian tenang saja. Kalau sampai gagal, bukan sepenuhnya salah kalian. Ibu juga harus bertanggung jawab. Karena bumbu racikan dasar kemasan tersebut, Ibu yang mengajarkan kepada kalian. Tapi sebaliknya, kalau sampai bumbu dasar tersebut berhasil, bersiap-siaplah kalian untuk membuat bumbu dasar setiap hari dan untuk dipasarkan. Hidup ini memang harus berani berspekulasi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Good morning. How are you today? Tapi kalau betul kita gagal, berapa yang harus kita ganti? Kamu kan tahu, Bu Ratna itu usahanya catering dan biayanya itu pasti mahal. Bu Nila, Ya, Bu Ratna? bisa ketemu sama Suruni, Bu? Bisa, Bu. Ada urusan apa ya, Bu? Masalah bumbu racik, Bu. Oh, silakan ke kantor, Bu. Iya, Bu. Who is absent today? Nihil? Okay, good. Today, ya? Ya, silakan. Suruni, Vira, Rosa, ikut Ibu ke kantor.
Sepertinya kalian harus siap mempertanggungjawabkan apa yang kalian garansikan kepada Bu Ratna kemarin. Bu Ratna sekarang sudah menunggu di ruang guru. Ibu siap? Kalian juga siap bertanggungjawabkan? Siap, Bu. Bagus. Ayo. Bu Ratna, saya mohon maaf kalau ternyata bumbu dasar yang kami buat itu gagal dan membuat Ibu Ratna rugi. Saya janji, Bu, saya bertanggung jawab. Kalian tidak perlu takut seperti itu. Bu Ratna datang ke sini karena puas dengan racikan bumbu yang kalian buat. Dan sekarang Bu Ratna ingin bertemu dengan kalian lagi untuk memesan kembali bumbu yang kalian buat. Beliau memberanikan diri datang ke sekolah karena beliau harus membuat masakan yang lumayan banyak. Iya, Ibu sangat senang sekali karena bumbu racik yang kalian buat sangat membantu Ibu. Ibu jadi banyak waktu luang. Tidak perlu lagi repot-repot membuat bumbu kalau Ibu mau masak. Makanya Ibu mau pesan lagi sama kalian. Betul, Bu. Akhirnya, Seruni, Pira, dan Rosa serta siswa Satap yang lain pun semangat membuat bumbu dasar pesanan Bu Ratna. Tidak cuma itu, mereka pun mencoba menjual racikan bumbu dasar kepada semua orang yang mereka temui. Namun, racikan bumbu dasar siap saji yang mereka bikin belum bisa terjual di pasaran. Loh, ada apa ini? Kok pada lesu sih? Bagaimana tidak lesu? Dagangannya aja masih banyak gini. Mungkin cara kalian menjualnya kurang tepat kali. Tidak cuma itu, Bu. Kita harus memikirkan kemasan. Kalau kemasannya dikasih gambar dan gambarnya bagus dalam kemasan, pasti menarik pembeli. Wah, betul juga ya. Mulai sekarang kita harus memikirkan bagaimana cara mengemasnya. Nah, bagaimana kalau nanti malam kita kumpul di rumah kamu dan memberikan ide untuk memasak racik kita? Gimana? Setuju.
Sepertinya yang ini lebih menarik. Saya juga setuju nih yang ini. Kalau begitu tinggal urus surat izinnya ya, Bu. Mudah saja, kalian tinggal datang ke Dinas Kesehatan sambil membawa persyaratannya. Yang pertama, surat keterangan domisili usaha dari kecamatan. Kemudian yang kedua, fotokopi KTP. Yang ketiga, foto 3x4 2 lembar. Yang keempat, surat keterangan dari puskesmas atau dokter. Dan yang kelima, denah bangunan atau tempat lokasi produksi. Tapi kami belum punya KTP, Bi. Kalau begitu, sekolah nanti yang akan membantu kalian untuk mengurus surat perizinan. Nanti kalian tinggal melengkapi persyaratan-persyaratannya saja. Tapi ngomong-ngomong, kita juga harus menempelkan harga jual untuk tiap kemasan. Setuju, kita harus kasih angka penjualan. Caranya? Keuntungan yang diharapkan dikurangi modal. Modal itu biaya yang kalian habiskan untuk membuat bumbu. Jadi, keuntungan yang kalian harapkan 20% tinggal ditambah modal saja. Tapi kan modal kita cuma tenaga, Bu. Bahannya kan gratis dari kebun seruni. Walaupun bahannya dari kebun seruni, kalian hitung dengan harga pasaran saja. Seperti harga untuk bumbu dasar kuning. 500 gram bawang merah harganya Rp7.500. 200 gram bawang putih harganya Rp2.000. 100 gram kemiri harganya Rp500. 50 gram kunyit harganya Rp1.000. 40 gram jahe harganya Rp1.000. 1 sendok makan lada Rp1.500. 4 sendok teh garam harganya Rp100. 4 sendok teh gula pasir harganya Rp500. 200 ml minyak goreng untuk memblender bumbu harganya Rp2.000. 200 ml minyak goreng untuk menumis harganya Rp2.000. Total harga bahan adalah Rp18.100. Alat Rp500, tenaga kalian Rp1.000, dan lain-lain Rp500. Jadi, totalnya Rp24.600 ditambah keuntungan 20%, Rp24.600 dikali 120%, maka sama dengan Rp29.500. Racikan ini bisa menjadi 20 bungkus, maka harga per bungkusnya adalah Rp1.500. Wah, ternyata Bu Nila pandai berhitung juga ya. Hebat. Ya sudah, sekarang kita sama-sama berdoa untuk usaha yang akan kita bangun ini. Semoga berkah untuk kita dan keluarga kita. Amin. Akhirnya, berkat kekuatan doa dan semangat serta kreativitas yang tinggi, bumbu dasar siap saji yang mereka bikin laris manis di pasaran.